Jadi nih kalau kalian bisa lihat nih mukaku, tengok mukaku tuh ngantuk gila, muka kayak orang kecapean anjir bangke. Ini kan aku syutingnya jam hampir tengah malam lewat lah gitu kan. Itulah intinya. Oke, bye. Cheers everybody, welcome back to my channel, Aldi. Dan lama kita gak berjumpa di video. Hari ini aku baru sempat bikin video. Udah hampir 1 bulan aku gak bikin video. Dan selamat datang di Bahas Singkat yang kemungkinan bakal dirilis di pertengahan bulan Juli. Sedangkan inilah Bahas Singkat edisi Juni 2021, dimana di Juni 2021 ini aku nggak terlalu banyak nonton anime karena ya itu tadi sibuk juga. Aku malah nyempetin nonton Conjuring 123, Insidious 123, dan ya oke, membuka Bahas Singkat edisi Juni. Jadi di bulan Juni aku nggak banyak nonton anime dan manga, tapi ada beberapa anime dan manga yang bisa aku bahas setidaknya di Bahas Singkat kali ini. Yang pertama, kita mulai dari dunia anime yang lumayan ramai di bulan lalu, itu adalah rilisnya trailer Chainsaw Man. Tentu bagi kalian yang nonton channel ini, mungkin banyak dari kalian juga yang subscribe channel ini karena video Chainsaw Man yang pernah aku upload di channel ini bisa kalian lihat di sini. Dan ya, trailernya itu diumumin di event MAPPA, event stage MAPPA, ulang tahun MAPPA ke-10 mereka sebagai studio. Dan di situ juga ditampilkan beberapa anime seperti Jujutsu Kaisen, beberapa anime baru dari MAPPA yang digarap oleh mereka, dan yang paling ditunggu-tunggu tentu aja Chainsaw Man. Karena kita udah nonton eventnya 2 jam lebih hanya demi trailer yang 1 menit doang. Tapi trailernya lumayan worth it menurutku karena banyak orang dari segi kualitas trailernya tentu aja man it's good. Intinya trailernya tuh nggak ada dialog, cuman musik sama kayak ada apa ya, kayak ada chorus gitu, ada nggak tahu juga. Tapi damn, mereka tuh mengambil adegan-adegan yang nge-build up dari awal sampai ke klimaks di trailer itu, yang bikin trailer itu sangat hype dan sangat keren, bikin penasaran lah gitu, nggak terlalu spoiler tapi bikin orang penasaran gitu kan, karena kualitas grafis yang digunakan di trailernya itu juga epic gitu kan, kayak bisa dibilang grafik-grafik yang Takuga kali gitu kan. Dan ya, aku harap animenya nggak mengecewakan karena aku yakin juga nanti animenya bakal pakai banyak CGI karena aku udah baca manganya, aku udah tahu apa-apa aja yang ada di manganya, dan aku yakin bakal pakai CGI, hampir pasti pakai CGI. Tapi ya kualitas CGI-nya kita nggak tahu apakah sekelas kualitas CGI yang jelek ataupun nanti kualitas CGI yang bagus. Kita harap aja kualitas CGI-nya bagus seperti yang ditunjukkan di trailer. Kalau kalian sadar, ada beberapa adegan yang pakai CGI, terutama di adegan kemunculan si Denji alias sebagai Chainsaw Man-nya. Pantas ditunggu, mudah-mudahan bagus, dan aku bakal nonton nonton animenya. Kayaknya di akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan bakal ditayangin. Nah, ngomongin trailer, yang kita bahas sebuah anime yang rilis musim ini ya. Tapi rilisnya tuh kayak boom, sekali rilis 12 episode di Netflix, yaitu adalah Shumatsu no Valkyrie. Dan ini juga manga yang bikin channel ini lumayan dikenal oleh orang karena viewsnya itu sampai 12.000 kalau nggak salah. Ternyata ketika animenya rilis, banyak orang yang kecewa. Dan aku sebagai orang yang baca manganya, ketika aku nonton pertama kali trailernya, itu udah kelihatan kaku, udah kelihatan gimana ya, nggak impresif lah. Bagus tuh bisa dibilang baik-baik gitu, tapi nggak impresif, nggak sesuai dengan ekspektasi orang banyak gitu kan. Karena di trailernya itu semuanya tuh ketutup sama lagunya, sama lagu yang dibawain oleh Maximum The Hormone itu, yang intinya lagunya benar-benar bisa bikin trailernya hype gitu. Karena hype inilah yang bikin sebenarnya Shumatsu no Valkyrie itu bagus. Seperti yang gue bilang, manganya itu lebih mengutamakan ke bagaimana grafiknya, bagaimana gambarannya, dan ceritanya sebenarnya cukup standar gitu, karena tanpa plot twist yang berarti. Pernah aku bilang juga di videoku sebelumnya, tanpa plot twist Shumatsu no Valkyrie hanya turnamen arc biasa gitu, hanya dengan grafik dan fighter-fighter yang unik gitu kan. Dan itulah yang menurutku bisa jadi bumerang ketika anime ini diangkat gitu kan. Ketika kamu mencoba mengangkat sebuah manga atau light novel yang berbasis hype seperti Shumatsu no Valkyrie, eksekusinya harus bagus gitu. Aku dari awal udah nggak yakin Shumatsu no Valkyrie animenya bakal bagus gitu kan. Aku nggak berencana nonton juga sebenarnya gitu kan, makanya itu aku nonton. Tapi mengingat di berandaku isinya grup-grup anime dan banyak orang yang protes, walaupun ada juga orang yang ya udahlah nikmati aja lah gitu kan. Dan ya itu semua terserah kalian gitu kan, asal kalian legal, kalian berhak komentar gitu kan. Dan ya menurutku rekomen baca manganya aja, karena manganya ada juga di Gramet, bisa kalian cari. Oke, bicara soal manga, ada beberapa manga yang baca di bulan ini, ada beberapa manga yang jarang orang ngomongin dan aku baca dan I enjoy reading it itu. Satunya adalah Bearer and I,
Pokoknya bahasa Jepangnya tuh Emperor atau Isho, anjay. Nihongo Joji. Jadi ini ngeceritain karakter utama kita si cewek gitu kan, yang pada suatu hari di rumahnya gitu kan, suatu hari membuka kulkas dan tiba-tiba di kulkas itu muncul atau ada seekor penguin. Intinya gitulah, tiba-tiba di kulkasnya ketika dibuka kulkas, kelak gitu kan, ada penguin. Dan si penguinnya kayak nyantuy aja gitu, biasa aja. Dia bahkan nganggap kayak rumahnya itu jadi kayak rumahnya sendiri gitu kan. Bahkan si ceweknya malah makin bingung gitu kan ketika dia, lah ini pengen kenapa gitu kan. Dan ceritanya tuh berlanjut dan berkonsep slice of life komedi, di mana menceritakan kehidupan si Emperor sebagai binatang peliharaan keluarga ini. Dan well, it just happen, mari kita pelihara aja yuk gitu kan. Ya siapa jarang-jarang ketemu penguin di kulkas, mari kita pelihara. Wah, logika yang bagus. Jadi intinya menceritakan kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan penguin di rumah mereka gitu kan. Jadi ada lawaknya, dan menurutku lawakannya itu pas ya, dan lawakannya itu unik, dan menurutku dia simple lawakannya tapi pas gitu. Dia timing komedinya pas, bagaimana lawaknya dieksekusi itu pas, dan aku sangat enjoy ketika aku bacanya gitu kan. Dan lagi ini adalah manga full color dan menarik dibaca. Aku enjoy sekali bacanya, dan ya, it's good. Dan juga di manga ini diselipkan juga informasi tentang si penguin itu. Jadi kita bisa sekalian belajar lah dari manganya mengenai penguinnya. Walaupun kita nggak tahu kapan kita bakal bisa ketemu sama penguin. Mana tahu nanti di rumah kalian ketika kalian buka kulkas ada penguin, bisa kalian gunakan ilmu dari baca manga ini. Siapa yang tahu ya kan. Aku juga baca manga yang judulnya Sakamoto Days, di mana ini ngeceritain orang agen rahasia, hitman atau kayak pembunuh bayaran gitu, menemukan cinta sejati gitu, wanjir gitu kan. Tapi nggak seromantis itulah gitu kan. Dia ketemu cinta sejatinya ini adalah dengan dia ketika dia pergi ke supermarket, jatuh cinta pada pandangan pertama kepada mbak-mbak yang lagi jualan. Akhirnya memutusin pensiun dari dunia yang kelam itu, nikah dan jadi om-om gendut. Jadi intinya dia udah ngelupain semua dunia agen rahasia, dan dia milih untuk tinggal dan hidup normal bersama istri, dan sekarang dia udah punya anak dan jadi seorang penjaga minimarket. Jadi intinya ceritanya itu kayak mirip-mirip Goku Shifudo gitu kan, dan ada sedikit aspek-aspek yang mirip seperti Spy Family gitu. Kehidupan sehari-hari si Sakamoto, gimana dia tuh menghadapi kehidupan sehari-harinya, bagaimana dia tuh kayak menyelesaikan masalah sehari-harinya dengan kemampuannya yang pernah didapatnya gitu. Karena si Sakamoto ini walaupun udah gendut, udah tua gitu kan, tapi dia masih punya skillnya itu masih ada gitu. Dan ya ceritanya menarik, tapi sebenarnya aku kurang enjoy bacanya karena mungkin karena kondisiku kurang bagus juga, nggak terlalu santai itu baca manga slice of life. Jadi ya boleh kalian coba kalau kalian suka manga-manga yang kayak gitu. Ngomongin manga lagi, ada manga yang rilis 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu adalah manga garapan bukan mantan, buatan kreator atau autor atau mangaka dari Tokyo Ghoul, yaitu Shui Ishida atau Ishida Shui, dimana dia bikin manga baru lagi yang judulnya Chojin X, di mana Chojin X ini menceritakan masyarakat di mana terdapat orang-orang yang bisa memiliki kekuatan unik yang disebut dengan Chojin. Konsepnya menurutku mirip kayak Ghoul di Tokyo Ghoul gitu kan, tapi mereka tuh nggak butuh makan manusia kayak Tokyo Ghoul gitu kan. Mereka tuh nggak secara langsung merugikan manusia gitu kan, tapi mereka tuh kayak hanya orang yang punya kemampuan khusus. Walaupun nggak dijelasin lebih lanjut gimana Chojin ini, karena baru 2 chapter. Dari pengalamanku baca 2 chapter ini, kita dapat feel yang beda dibanding Tokyo Ghoul, dimana Tokyo Ghoul tuh banyak darknya, banyak kelamnya. Sedangkan di Chojin X ini memang ada sisi yang masih kelamnya, tapi kayaknya dia pengen bikin sebuah manga yang lebih terang atau lebih bright, suasananya lebih santai, lebih happy kondisinya gitu kan. Karena ada beberapa karakter yang digambar aneh juga ada di manga ini, tanpa menghilangkan ciri khas dari Shui Ishida yang bisa menggambar adegan action dengan sangat baik. Tentu aja kalau kalian pernah baca manga Tokyo Ghoul. Yang unik adalah di manga ini, di 2 chapter ini aku menemukan bahwa si Shui Ishida itu sangat suka menggunakan panel panjang atau panel 2 halaman di manga kali ini gitu kan. Aku nggak tahu entah dia sekarang lebih sering bereksperimen untuk menggunakan 2 panel itu, atau memang dia kayak pengen sesuatu yang unik aja gitu dari 2 panel. Karena 2 panel juga pasti bisa menggambarkan sebuah background atau sebuah peristiwa lebih nyata. Dan dari dua chapter ini aku masih belum bisa komentari apa-apa selain gambarannya bagus of course gitu kan. Tapi untuk cerita aku belum bisa ngasih apa-apa. Kalau kalian tertarik baca aja
Manganya judulnya adalah Trojan X. Nah, bicara soal manga, bulan ini aku juga beli 2 manga. Beli ya 2 manga online. Nggak 2 sih lebih tepatnya, ini banyak sih gitu kan. Tapi dari 2 judul. Yang pertama tentu yang kalian tahu, yang aku tunggu-tunggu dari kemarin. Aku sampai chat admin Gramedia, aku sampai chat admin MNC buat nanyain ini kapan rilisnya. Ini adalah volume ke-7 dari Ship of Theseus yang pernah aku bahas di channel ini, dan di video itu aku udah bilang kalau aku bener-bener suka komiknya, aku bener-bener enjoy ceritanya, tegangnya, feel-nya, aku bener-bener suka lah intinya dari komik ini gitu kan. Dan ketika aku baca volume 7-nya, memang ini udah mendekati klimaks karena maksimal tuh volume 10 terakhirnya. Tinggal 3 volume lagi, tentu aja di sini udah cukup mencakup konflik akhir. Tapi tetap aja. Yuk, volume 8. Volume 8. Volume 8. Komik kedua yang aku beli itu adalah ini. Oregairu, My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected, a comic. Yang aku tahu Oregairu itu loh light novel, tapi kayaknya mereka berencana bikin versi dari manganya, dan ini adalah aku beli 1345 volume. Dan aku pengen nonton animenya, tapi ya beli manganya buat support aja gitu kan. Jadi kita beli manganya 5. Kalau bagus Oregairu, kita bakal bahas. Kalau nggak bagus ya paling masuk bahas singkat like usual. Oke, next. Yang baru datang channel ini, selamat datang dan semoga kalian enjoy channel ini. Dan yang lama tolong jangan pergi, please. Itu aja. Kalau lagi kalian suka, komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jane.